Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ainun Rahmi Siregar, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Keuangan Publik. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari jurnal internasional dan jurnal nasional sebagai tugas dari mata kuliah seminar akuntansi. Baiklah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, dimulai dari jurnal nasional dengan judul Penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyediaan modal minimum bank yang ditulis oleh Suroso dan dipublikasikan oleh Jurnal Bina Akuntansi volume 4 nomor 2 tahun 2017. Nah, adapun fenomena dari jurnal ini yaitu penerapan PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang seharusnya diterapkan sejak 1 Januari 2019, tetapi DSAK IAI memutuskan pengunduran untuk penerapan selama 1 tahun menjadi 1 Januari 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan sampelnya adalah bank tempat peneliti bekerja. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penerapan PSAK 71 memiliki dampak positif dan dapat memberikan informasi yang relevan untuk pengguna laporan keuangan dalam memberikan penilaian tentang total, periode, dan ketidakpastian tentang masa depan arus kas. Tetapi ada beberapa dampak negatif, seperti akan meningkatkan CKPN sebesar 55,68% dan menurunkan KPPM sebesar 0,28%. Nah, karena berkurangnya CKPN, maka sangat penting bagi bank untuk melakukan persiapan yang baik dari aspek strategis, teknis, dan operasional. Baiklah, kita lanjut kepada bagian kelebihan. Nah, kelebihan dari jurnal ini yaitu pada bagian abstrak, dia menjelaskan dengan sangat baik tentang apa yang dibahas pada penelitian itu. Dan terdapat kesimpulan dari penelitian ini sehingga ketika kita membaca jurnal ini di awal, itu kita akan mengetahui apa yang dibahas pada jurnal ini dan hasilnya bagaimana sehingga kita dapat cocokkan dengan apa yang kita butuhkan gitu. Terus yang kedua, terdapat fenomena yang jelas mengenai penelitian ini, yaitu fenomenanya tadi itu berupa DSAK IAI yang mengundurkan jadwal penerapan dari PSAK 71 tentang instrumen keuangan ini, yang awalnya itu harusnya diterapkan pada 1 Januari 2019, tetapi diundur menjadi 1 Januari 2020. Selanjutnya yang ketiga, pada bagian pembahasan, peneliti memaparkan isi penelitian dengan baik dan disertai dengan tabel perbandingan PSAK 55 dan PSAK 71 mengenai CKPN dan KPPM dan presentasi KPPM. Jadi di bagian pembahasan menurut saya itu sudah sangat baik, peneliti membahas per variabelnya gitu. Selanjutnya, yang keempat yaitu pada bagian kesimpulan sudah menyimpulkan hasil penelitian secara baik sehingga mudah dipahami. Sesuai dengan yang tadi saya udah bacakan di awal, hasil penelitiannya itu sudah sangat baik, disimpulkan dengan baik sehingga kita mudah untuk memahami dari hasil penelitian tersebut. Dan pada jurnal ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak terdapat sumber pada penulisan teori yang dituliskan pada bagian pembahasan. Jadi pada bagian pembahasan terdapat beberapa teori yang digunakan oleh penulis, maksud saya peneliti, akan tetapi peneliti tidak mencantumkan sumber dari mana ia mengambil atau mengutip kutipan tersebut. Selanjutnya yang kedua, penulis juga tidak mengungkapkan sampel dari penelitian ini dengan jelas. Jadi, penulis hanya menuliskan bahwa penelitian ini dilakukan pada bank tempat penulis bekerja. Lalu selanjutnya yang ketiga, sumber referensi dari penelitian ini cenderung sedikit. Nah, sumber referensi pada penelitian ini hanya ada 5 buah, yaitu yang 2 diantaranya buku. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu jurnal internasional dengan judul Comparison of IES 3019 and IFRS 9, the Analysis of Replacement, yang ditulis oleh Mochka Gornjak.
dan dipublikasikan oleh International Journal Management Knowledge and Learning volume 6 nomor 1. Dengan pembahasan yang didasarkan oleh fenomena pada artikel ini yaitu pergantian IAS 39 menjadi IFRS 9 yang menimbulkan pro kontra sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas dan pengambilan keputusan pada laporan keuangan. Nah, maka pembahasan dari artikel ini yaitu perbandingan antar standar, pro dan kontra, akuntansi nilai wajar, penurunan nilai instrumen keuangan, dan pembahasan pengambilan keputusan dalam organisasi. Hasil dari penelitian ini yaitu kerugian pada akuntansi yang akan terjadi di masa depan terdapat pada akuntansi nilai wajar yang mengidentifikasi perubahan dalam keseluruhan eksposur risiko kredit dan perubahan suku bunga, namun dengan standar IFRS mencakup pentingnya keandalan, presentasi, komparabilitas, verifikasi, ketepatan waktu, dan keterpahaman data akuntansi yang disajikan dapat meminimalisir kerugian. Kita lanjut dengan kelebihan pada artikel ini. Kelebihannya yang pertama itu adalah terdapat fenomena pada bagian pendahuluan yang dijadikan dasar alasan pada penelitian ini. Jadi terdapat fenomena yang menjadikan dasar dalam penelitian ini. Apa itu? Yaitu pro kontra dari pergantian IAS 39 menjadi IFRS 9. Selanjutnya yang kedua, pembahasan dipaparkan dengan sangat jelas per variabel. Nah, pada penelitian ini, peneliti sangat jelas per variabel menjelaskan tentang variabel-variabel penelitiannya. Jadi yang pertama itu dia menjelaskan tentang IAS 39, selanjutnya tentang IFRS, dan selain itu dia juga memaparkan tabel. Jadi ada tabel yang menyajikan tentang perbedaan. Jadi kayak di-compare dari IAS 39 sama IFRS 9. Jadi terlihat dengan jelas bagian-bagian mana yang berbeda, yang memberikan keuntungan gitu, dan keuntungan dan kelebihan dari si IFRS 9 dengan si IAS 39 ini gitu. Jadi kayak kita ngebacanya jadi lebih mudah untuk dipahami gitu. Terus lalu selanjutnya, hasil penelitian disimpulkan dengan cukup baik yang disandingkan dengan teori yang memperkuat hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitian ini peneliti itu menuliskan yang pertama itu dia menuliskan tentang teori-teori yang mendukung dari kesimpulannya dia. Jadi dia di awal dia menuliskan teori dari beberapa ahli dan di akhir ditutup dengan kesimpulan dari hasil penelitian ini gitu. Dan saya rasa itu cukup baik dan sangat baik. Jadi kita dapat mudah untuk memahaminya. Akan tetapi pada penelitian ini pada artikel ini terdapat kekurangan, yaitu pada bagian abstrak tidak menggambarkan dengan jelas mengenai penelitian ini. Jadi pada bagian abstrak peneliti tidak memaparkan gitu tentang fenomena ataupun tentang kesimpulan dari penelitian ini. Peneliti hanya memaparkan teori dari apa itu PSAK 71 dan tentang apa PSAK 71 itu membahas tentang apa gitu. Baiklah, demikian video ini saya buat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.